Assalamualaikum teman-teman. Wah, lucu sekali ya hewan-hewan ternak kesayangan ini. Kira-kira sarana dan teknik apa saja sih yang kita butuhkan dalam membudidayakan ternak kesayangan? Yuk teman-teman, kita pelajari bersama-sama. Sarana yang memadai perlu kita perhatikan sebelum melakukan usaha budidaya ternak kesayangan. Dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Contohnya sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya ternak kesayangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan. Secara umum, pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tubuh tegap. Yang kedua, gerakannya gesit dan lincah. Yang ketiga, bulu halus mengkilap dan tidak rontok. Yang keempat, pandangan mata yang tajam. Yang kelima, nafsu makan yang baik. Dan yang keenam, bagian kaki yang tidak bengkok. Bibit kelinci yang baik untuk dipelihara hendaknya berumur di atas 35 hari atau sudah berumur sekitar 60 hari. Saat di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induknya dan masih rentan terhadap kematian bibit. Bakalan kenari yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak cacat fisik. Yang kedua, berkepala besar. Yang ketiga, mata besar. Yang keempat, terlihat melotot. Dan yang kelima, memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal. Dan yang keenam, lubang hidung dekat dengan mata. Yang ketujuh, sayap yang mengapit dan cengkraman yang kuat. Dan yang kedelapan, leher panjang dan padat. Yang kesembilan, nafsu makan yang tinggi. Yang kesepuluh, lincah. Dan yang kesebelas adalah sering berkicau atau bersuara. Yang kedua adalah pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi ternak tersebut. Pakan memegang peran yang sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Manajemen pakan yang baik membuat pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi yang lengkap dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Nutrisi yang terkandung dalam pakan diantaranya adalah energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang berkualitas baik atau mengandung cukup gizi akan berpengaruh baik terhadap ternak, sehingga ternak tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik. Jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, sementara jumlah anak yang lahir dan hidup sehat akan meningkat. Pakan yang diberikan terhadap ternak kesayangan berasal dari pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar, contohnya seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak yang mengonsumsi pakan tersebut. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet. Yang ketiga adalah obat-obatan. Dalam membudidayakan ternak kesayangan, kalian pasti akan mengalami beberapa kendala,
Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa dari jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Yang terakhir adalah air. Air mempunyai alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kandang. Yang kedua, tempat minum. Yang ketiga, pakan. Yang keempat, timbangan. Yang kelima, sprayer. Dan yang keenam, pembersih kotoran. Terdapat tahapan-tahapan budidaya ternak kesayangan yang wajib kita ketahui. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapan minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur dan bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minuman, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda, sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus diperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pembelian, dan cara pemberian pakan. Pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses kelayuan digunakan untuk mempertinggi serat kasar dan juga menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Yang keempat adalah pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produktivitas yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kandang, memberikan pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal harus perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Yang kedua, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati.
Yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Yang kelima, lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, lakukan vaksinasi secara teratur. Setelah kalian mendapatkan berbagai informasi tentang sarana dan juga tahapan-tahapan budidaya ternak kesayangan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Berikut adalah tugasnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.